على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah subuh Masjid Al-Mu'min yang dimuliakan Allah, insyaallah subuh kali ini kita akan memulai lagi kajian tafsir. Kita akan membahas surat Yasin. Kita penuh harap saja, mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, sebagaimana para sahabat Nabi 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan mereka senantiasa berdoa, bermunajat, memohon terus kepada Allah agar disampaikan usianya atau umurnya ke bulan suci Ramadan. Itu 6 bulan sebelum. Setelah kepergian Ramadan 6 bulan juga nggak pernah berhenti berdoa, ya Allah terima amal ibadah kami selama Ramadan. Kami tidak tahu ya amalan yang mana yang Engkau terima, tetapi kami berharap ya Allah semua amal-amal yang menurut kami kecil tapi tidak dalam pandangan Engkau. Oleh sebab itu ada hadis sahih menjelaskan ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai atau dicintai Allah adalah amalan yang sedikit tetapi dikerjakan secara kontinu, dikerjakan secara terus menerus. Amalan tidak banyak tetapi dikerjakan terus menerus, bukan seperti kebanyakan orang membaca Al-Qur'annya hanya bulan Ramadan saja. Alhamdulillah khatam di Ramadan 1, 2, ada yang 3 kali bahkan lebih, tetapi tidak istimewa itu ya, walaupun khatam 1, 2 kali tetapi mandek, kemudian tidak lagi ya, membaca Al-Quran setelah Ramadan selesai. Ini tidak kurang disukai oleh Allah. Lebih baik membaca Al-Quran sedikit ya, sedikit tetapi terus menerus, tiada hari tanpa membaca walaupun hanya beberapa ayat. Itu lebih disukai Allah. Demikian amal-amal yang lain. Udah blok sekaligus kita beramal sedekah atau infak ya. Tetapi kemudian ya, berhenti beberapa lama, itu bagus-bagus saja, tetapi sekali lagi amal yang disukai Allah adalah amal yang di rumah diusahakan bikin kotak kecil atau besar, kaleng atau apa, jangan lupa infak subuh, lakukan sedekah subuh namanya. Apa yang menjadi hajat, menjadi keinginan kita, mohon kebaikan dunia dan akhirat, sedekah subuh. Karena setiap subuh itu malaikat turun ya, dia aplusan itu yang tugas malam itu bertemu dengan yang akan bertugas siang. Maka pertemuan mereka ini
mari kita berdoa, kata mereka. Ya. Yang satu berdoa, Allahumma anfik, ya Allah berilah ganti orang-orang yang menginfakkan atau menyedekahkan hartanya, gantilah dengan yang lebih baik. Itu kata malaikat yang akan terbang, lapor nanti menghadap Allah. Kemudian malaikat yang satu yang akad dua siang, Allahumma amsik, ya Allah hancurkan harta orang-orang yang mumsikan talafa. Yang satu berdoa, Allahumma anfik munfikon kholafa. Yang satu berdoa, Allahumma amsik mumsikan talafa. Ya Allah gantilah harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mendermakan, membelanjakan, menginfakkan atau mensedekahkan hartanya. Engkau ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Ini yang berdoa jangan main-main, siapa ini? Ya. Bukan Pak Anibal, bukan saya, ya. Bukan orang-orang barangkali yang kita anggap, ya. Bukan, ini malaikat nih yang tidak pernah bersalah, nggak pernah dosa dia. Ya. Doanya tentu lebih makbul ya, ketimbang manusia, kecuali para nabi dan rasul, itu memang lain. Kemudian yang satu berdoa, ya Allah hancurkan harta orang yang mumsik, orang yang pelit, bakhil, kikir, ya. Ada aja jalan hartanya keluar tapi nggak ada pahalanya. Sakit berobat sekian, DT sekian ratus, bahkan sampai ke luar negeri bolak-balik nggak sembuh-sembuh, ya. Atau ditipu orang, kebakaran lah, apalah. Jamaah sekalian saya muliakan, ini harus menjadi satu keyakinan bagi kita semua bahwa apa yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya adalah kebenaran dan kepastian. Baik, kita masuk ke tema inti, yaitu mengenai kitabullah Al-Quranul Karim. Wahyu-wahyu terdahulu sebelum Al-Quran banyak, Pak. Kata Allah banyak. Bahkan semua nabi, semua rasul dapat wahyu. Cuman ada yang disebutkan kitabnya, ada yang tidak. Sedikit yang disebut. Taurat, Zabur, Injil. Nah, nanti Al-Quran yang akan menyempurnakan, ya, atau dia menjadi kitab suci yang melengkapi atau menyempurnakan semua wahyu-wahyu terdahulu. Semua wahyu baik dalam bentuk suhuf-suhuf para nabi. Apa itu suhuf? Suhuf itu lembaran-lembaran yang bertuliskan wahyu, ya. Seperti Nabi Ibrahim, kalau ditanya kitabnya apa, tidak disebut, dia hanya disebut suhuf. Kemudian Nabi Musa, di samping dapat Taurat, dapat suhuf. Di dalam surat Al-A'la, surat Sabbihis, di ayat terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Kisah-kisah yang Allah ceritakan itu terdapat di dalam suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Jadi di samping Taurat, Nabi Musa dapat yang namanya suhuf, dan isinya itu tidak banyak, ya. Suhuf-suhuf itu ada 10 perintah diantaranya, misalnya yang
ada difilmkan apa judul filmnya itu, ya, 7 pesan atau 7 perintah ya kepada Bani Israel. Jamaah sekalian saya muliakan, seluruh para nabi mendapat wahyu dan rasul, dan seluruh wahyu yang diberikan kepada nabi dan rasul termasuk Taurat, Zabur, Injil. Ini semua sudah dirangkum oleh Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran adalah kitabullah yang menyempurnakan semua wahyu-wahyu terdahulu, lengkap, sudah tidak perlu lagi Allah menurunkan wahyu, dan tidak perlu lagi Allah mengutus Rasul, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul pamungkas, Nabi penutup, walaupun tetap sampai akhir kiamat selalu ada orang yang mengaku-ngaku Nabi, ya, ngaku-ngaku Rasul dan lain sebagainya. Ini wajib kita tidak percaya, bukan wajib percaya, wajib tidak percaya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul penutup, Rasul terakhir. Walaupun terakhir, beliau Imamul Mursalin. Imam, apa itu imam? Imam itu pemimpin. Mursalin itu bentuk jamak dari Rasul-Rasul yang diutus, itu namanya Mursalin. Jadi Nabi Muhammad merupakan imam, pemimpin bagi para Rasul yang pernah diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Semua wahyu sekali lagi sudah dicakup atau sudah dirangkum oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran terbagi 3. Al-Quran terbagi 3. Surat-surat panjang, kemudian surat-surat pendek, dan yang terakhir Al-Fatihah. Ini perlu kita pahami bersama bahwa Al-Quran dibagi kepada 3 tahap. Yang pertama surat-surat panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, ya, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, dan seterusnya semua, ya. Selain juz amma itu dikatakan sebagai surat-surat panjang. Juz amma, juz itu bagian, amma yang menutup atau apa, yang mencakup, ya, meliputi atau merangkum. Maka ada juz amma, ya. Juz yang merangkum surat-surat pendek. Jadi juz amma mulai dari amma yatasaalun sampai surat An-Nas itu adalah surat-surat pendek yang mencakup, yang merangkum surat-surat panjang. Jadi inti di surat-surat yang panjang tadi itu dirangkum oleh juz amma. Nah, ternyata juz amma ini juga dirangkum lagi, dirangkum oleh surat Al-Fatihah, sehingga surat Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab, Ummul Quran, ya, banyak namanya. Banyak sekali nama surat Al-Fatihah itu. Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Masani, ya. Kemudian juga disebut Al-Mubin, Al-Bayyinah, banyak sekali namanya. Tapi intinya Al-Fatihah sebagai nama yang sangat populer, dan dia itu pembuka. Al-Fatihah artinya pembukaan, yang membuka, ya, surat-surat yang akan. Oleh sebab itu Al-Fatihah itu mencakup 3, sebagaimana Al-Quran itu terdiri dari 3 poin pokok. Yang pertama adalah membahas tentang tauhid. Jadi sekali lagi Al-Quran itu isinya pertama tauhid. Kemudian yang kedua adalah fikih. Fikih itu bisa masuk kepada kategori ibadah. Ibadah. Kemudian
Yang ketiga kisah. Ya, kisah-kisah. Bukan dongeng. Kalau dongeng bisa benar, bisa salah. Kalau ada orang dengerin saya mau dongeng nih, itu banyak bohongnya itu. Karena dongeng judulnya. Orang-orang yang benci kepada Islam sejak awal-awal Al-Quran diturunkan, ada yang mengatakan asatirul awwalina tatabaha wa hiya tubla alaihi bukratan wa asila. Ini sih cuman cerita, ya, dongeng yang dibaca oleh Muhammad pagi dan petang. Dia dengar nggak tahu dari siapa itu. Beraneka macam tudingan, tuduhan miring, tetapi semua itu dibantah. Bahkan ahli-ahli syair yang ulung, pakar syair, mereka terbelalak, mereka tercenung, ya, bagaimana seorang Walid bin Al-Mughirah yang pakar dalam syair, jangankan syair buatan manusia, syair jin dia paham, mengerti. Begitu pakarnya, hebatnya ini Walid bin Al-Mughirah, sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Qiyamah, innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar faqala in hadza illa sihru yu'sar in hadza illa qaulul bashar. Bingung dia, berpikir keras untuk ketika dipaksa oleh Abu Jahal dan CS. Abu Jahal datang beramai-ramai dengan orang yang dianggap, ya, pandai, tetapi ada yang lebih hebat, yaitu Walid bin Al-Mughirah. Coba kita desak dia supaya mengeluarkan kata-kata atau kalimat atau syair, ya, untuk membalas, ya, apa yang dibaca oleh Muhammad. Dia berpikir keras dan tidak ketemu, nggak bisa. Saya tidak sanggup. Ini memang bukan ucapan Muhammad, ya. Bukan juga, ya, syair-syair buatan orang lain, atau dia mendengar dari siapa yang jelas bukan ucapan Muhammad, walaupun keluar dari lisan dia. Begitu celaka, bidasa, kata Allah. Dia berpikir, dia mau cari alasan apa, coba mau punya kalimat apa atau argumentasi apa untuk membantah kebenaran Al-Quran ini. Jamaah sekalian yang saya muliakan, itu bukti bahwa jangankan satu surat, ya, satu ayat atau satu kalimat, satu kata, satu huruf sekalipun, Al-Quran itu tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Jadi sangat amat cilaka lagi itu kalau ada orang yang ini Al-Quran 300 ayatnya harus dihapus. Pernah Pak dengar, ya, beberapa waktu yang lalu, dan orangnya masih dikejar, masih dicari itu, ya, lari ke mana, Jerman ke mana, ke luar negeri dia minta suaka tuh, ya, 300 ayat coba, sudah tidak cocok, ya, tidak berlaku dan harus dihapus. Coba berani-beraninya itu Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kata, kalimat, bahkan susunan huruf yang luar biasa, semuanya tertegun ahli-ahli bahasa Arab, ya. Begitu dia mendengar, melihat dan menyaksikan bagaimana redaksi Al-Quran itu, ya, begitu padat isinya, ya, simpel, singkat, indah, mutunya tidak bisa dilawan oleh buatan manusia, walaupun seluruh manusia dan jin berkumpul, kata Allah, silakan jin yang pintar-pintar, sebab jin juga nggak pintar semua, ya. Manusia-manusia yang pandai silakan kumpul kalian, ya.
silakan ya berembuk untuk membuat satu surat saja yang pendek semacam Al-Quran, tidak akan sanggup, tidak bisa ya. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menentang ya, menantang ya kepada siapa saja yang ragu terhadap kebenaran firman Allah, kebenaran Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu ragu kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Coba buat, datangkan satu surat, coba mim mislihi yang semacam Al-Quran itu. Kalau kamu tidak bisa sendirian, wad'u syuhada'akum, ajak teman-teman kamu yang kamu anggap bisa, jangan sendiri. Kata Allah begitu, wad'u syuhada'akum min dunillah, tentu saja selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian memang merasa benar. Ternyata Pak, sejak dulu bahkan sampai sekarang banyak orang berpikir keras untuk menandingi atau membuat semacam Quran, tidak pernah berhasil. Oh, belum ada yang coba kali, sudah ya, banyak yang mencobanya, tidak bisa. Oleh sebab itu Allah menegaskan di sini, fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Enggak usah lah, enggak usah. Nah, sudah kamu tidak akan bisa. Pelihara aja dirimu dari siksa api neraka, di mana neraka itu bahan bakarnya dari batu manusia dan batu-batu. Fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Untuk siapa itu? Siapa saja yang mengingkari Al-Quran. Uiddat lil kafirin. Jamaah sekalian saya muliakan, ternyata Al-Fatihah itu dia kalimat yang sebelumnya tidak ada, tidak pernah diturunkan kepada seorang nabi pun, kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, ada yang mengatakan Al-Fatihah itu dari hamdalah, ya, pujian kepada Allah. Tetapi kita lihat mushaf Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama ya. Oleh sebab itu berbeda ulama ya, mazahibul arba'ah, madhab yang 4 yang diakui di dunia Islam ini. Ada 4 madhab ya. Imam Hanafi berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik berbeda dengan murid dekatnya Imam Syafi'i. Demikian juga imam yang paling muda, Imam Ahmad bin Hambal, itu yang disebut mazahibul arba'ah ya, mazhab yang 4. Semua punya kitab, semua mereka itu punya catatan ya, punya kumpulan karya, baik itu dalam bentuk ya, kandungan dari isi Al-Quran maupun hadis, terutama hadis-hadis ya, hadis-hadis. Mereka berusaha keras ya untuk membela ya dan menjaga ya firman Allah Al-Quranul Karim dan sunnah atau hadis-hadis yang mana yang bisa dijadikan standar hukum, mana hadis yang bisa dijadikan rujukan, mana hadis yang ditinggalkan afkir ya. Ada hadis doif, lemah, apalagi hadis-hadis palsu. Mereka sangat tahu ya, jangan sampai hadis-hadis itu masuk ke dalam tubuh umat Islam sehingga menjadi satu amalan yang mardud, nantinya mardud, tertolak, kan itu. Jamaah sekalian saya muliakan, nah, luar biasa Al-Fatihah ini. Kemudian di situ pertama tauhid ya. Al-Fatihah itu mencakup tauhid. Apa tauhid? Tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan, artinya
esa, mengesakan Allah itu ada di surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian sama tauhid itu dengan akidah. Apa akidah? Aqada yu'aqidu aqidatan, artinya ikatan. Jadi bicara tauhid, akidah, keimanan itu berbeda istilah ya, atau sedikit berbeda tapi maksudnya sama. Maksudnya sama. Keimanan mencakup akidah, akidah mencakup tauhid. Nah, intinya adalah mengesahkan Allah, bahwa Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Ya. Kemudian juga Al-Fatihah itu ternyata ya, mengandung fikih. Fikih atau ibadah, sehingga terdiri dari 3. Pertama tauhid rububiyah, alhamdulillah rabbil alamin. Rububiyah, Rabb, kata-kata Rabb, Rabbul alamin, sebagai bukan sekedar pencipta tapi juga Rabbul alamin, dia pemelihara, pengatur semua yang bergerak, yang hidup ini mengikuti sistem yang ada. Karena manusia ini cukup diberi akal saja, diturunkan sistem, ikut itu. Tapi kalau benda-benda enggak, dia sudah langsung saja. Semua benda-benda langit misalnya, dia sudah mengikuti sunatullah, sistem yang sudah dibuat oleh Allah, cara dia berputarnya. Asyamsu tajri li mustaqarril laha misalnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Semuanya bergerak, sudah mengikuti orbitnya dan sistem yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan. Masa berakhir dan masa kehancurannya hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Demikian juga kita. Emang tahu seseorang? Ada itu teman saya udah kelewatan banget tuh kalau ngobrol itu. Umur saya, kata dia, sekarang sekitar 60. Saya masih punya sisa umur 60 lagi. Jadi umur 130 umur saya, kata dia. Tahu dari mana ente? Bisikan dari setan. Ya, bisikan dari setan. Nggak salah lagi itu. Saya udah 3 kali mati, kata dia. Hidup lagi, coba bohongnya tuh. Jadi dia lebih yakin ya terhadap makhluk-makhluk goib, ya, makhluk-makhluk goib ya, setan, ya. Masuk kepada jin. Ini sudah sangat amat menyimpang sekali kalau ada orang yang punya prediksi perkara-perkara yang goib. Ya. Allah sudah menjelaskan, nggak usah batasan umur seseorang, ya. La ta'lamu, ya. La ta'lamu nafsun madza taksibu gada. Wa la ta'lamu nafsun fi ayyi ardin tamut. Pertama, tidak seorang pun yang tahu kapan turun hujan. Kemudian tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Nggak ada yang tahu. Oh, saya udah punya program, jadwal saya rutin. Pasti enggak? Enggak. Udah mau berangkat tiba-tiba melintir perutnya, sakit perut, atau masuk angin duduk, atau apalah kepleset, nggak jadi, gagal. Katanya udah jadwal, sudah rutinitas. Tidak ada yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok, walaupun kita punya program. Kalau sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka program kita berjalan. Kalau Allah menghendaki lain lagi ceritanya itu. Dan seseorang, dan tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Lahirnya di Kelapa Gading, ya. Matinya di Jerman itu. Lahirnya di Jawa. Matinya siapa, Pak? Anak gubernur Jawa itu, ya, nama bapaknya Ridwan Kamil. Kesedot air itu, ya kan? Hilang udah 8 hari, masih berharap ketemu, nggak bakal ketemu.
Walaupun ketemu ya udah nggak ada nyawanya, udah jadi bangke. Ya. Lahirnya di mana? Ya. Allah cabut nyawanya di mana? Dengan cara misteri. Ya, misterius itu. Sampai belum ketemu kan gimana? Misterius. Ya. Itu yakini ya bahwa semuanya itu takdir Allah dan itu tidak hilang. Tidak hilang. Jadi orang yang hilang jenazahnya, berapa banyak peristiwa terjadi seperti misalnya kapal terjun ke laut, ya, jatuh di laut, hancur berkeping-keping, jangankan orang, nah, kapalnya aja hancur, apalagi penumpangnya. Ya. Adam Air misalnya dulu itu nggak ketemu. Walaupun Amerika tenang aja, Indonesia kami punya sonar canggih, gampang itu nyarinya. Ngomong doang, sombong ya, bukan main. Apa yang terjadi? Nggak ketemu. Yang ketemu seorang nelayan, ya. Si Bakri namanya. Ada dia nemu serpihan, oh ini kayaknya nih serpihan pesawatnya Adam Air ini. Ya, cuman kerangkanya atau apanya, serpihannya aja. Kapalnya hilang, awaknya habis, susah. Tetapi semua dalam pandangan Allah, mati dengan cara bagaimanapun, dibakar sampai jadi abu sekalipun, dalam pandangan Allah sama, tidak ada bedanya dengan orang yang meninggal biasa dikubur. Semua akan dibangkitkan, ya, semuanya akan dikumpulkan, semuanya akan dihidupkan kembali. Itulah satu-satunya yang harus tertanam di dalam hati, ya, di dalam akidah kita sebagai muslim yang orang tidak percaya. Bagaimana ya orang sudah hancur bisa hidup lagi? Iya, logikanya begitu memang. Tapi kalau kita kasih contoh sederhana aja, bingung juga dia itu. Kalau ente dulu nggak ada, percaya nggak? Iya, nggak ada dulu. Sekarang percaya nggak dulu ente pernah ada di rahim ibu? Oh iya, percaya saya bukan lahir dari batu, bukan lahir dari pohon, ya. Terus sekarang ada. Kenapa tidak yakin perjalanan dulu sebelum di rahim, setelah ada di rahim, sekarang di dunia? Ini kan sangat bodoh sekali manusia, ya, tidak beriman dengan perkara-perkara yang abstrak. Kamu percaya nggak bahwa kamu akan mati? Ya, semuanya akan mati, dia bilang kan gitu. Terus percaya nggak bahwa akan dihidupkan kembali? Nah ini, di sini orang. Satu, orang beriman percaya sepenuhnya bahwa setelah kematian itu akan ada kehidupan dan Allah akan menghidupkan kembali. Pasti ya, akan dibangkitkan semua orang yang pernah ada di dunia sejak zaman Adam sampai manusia terakhir nanti. Dia tidak percaya. Yang kasihan yang ragu-ragu. Yang pertama yang yakin, orang beriman ya. Yang kedua tidak percaya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ragu. Yang kasihan nih, yang ragu-ragu ini terombang-ambing antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Kasihan dia. Ada apa enggak kiamat? Ada apa enggak akhirat itu? Terombang-ambing. Jadi ibadahnya juga, ya gimana ya? Ibadahnya juga kelihatannya asal-asalan atau gimana ya? Lebih banyak nggak ibadahnya daripada ibadahnya. Ini orang ragu. Orang ragu. Ya. Orang ragu itu ibadahnya seminggu sekali atau setahun 2 kali, hari raya aja gitu kan. Kalau banyak orang ya sholat ibadah kan, kalau nggak ada orang enggak gitu. Nah, ini ragu dia. Ragu. Ini yang kasihan yang ragu-ragu. Jamaah sekalian yang saya muliakan, awas jangan sampai ragu sedikit pun ya, tentang akhirat ini. Coba kalau kita sudah berbuat baik, rugi nggak? Oh ternyata akhirat nggak ada, surga neraka nggak ada. Tapi orang sudah berbuat baik dia,
itu tidak rugi. Ya. Dia orang dermawan, setelah dia pindah alam nanti misalnya tetap akan dikenang. Walaupun tidak merasa kita, tapi ada keturunannya. Kamu siapa? Saya cucunya Pak Anibal. Waduh, Pak Anibal itu orang baik banget ya, itu rajin ke masjid ya, ya dermawan dan lain sebagainya. Kamu jadi omongan kebaikan tidak rugi itu. Andaikan akhirat nggak ada. Ini kita bicara logika ya, bicara logika. Andaikan akhirat tidak rugi. Nah sekarang orang tidak percaya, tidak ibadah, gitu ya. Akhirat tidak ada, rugi dia, rugi sekali itu. Nah kita tanya, ternyata akhirat ada. Nah akhirat ada. Coba, kalau akhirat ada, kemudian kamu kelakuan kamu buruk, ya di dunia ini, ya, ternyata akhirat ada. Kamu kemana itu? Coba, ruginya kan nggak bisa diulang gitu. Penyesalan itu, ya Allah ternyata akhirat ada, ya Allah saya kira nggak ada, ya Allah pulangin aja saya ke dunia, saya berbuat nyesel. Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah menjelaskan tentang orang-orang yang menyesal nanti di akhir. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Surat Al-Jumu'ah di akhir-akhir ayat, ya, ayat-ayat terakhir. Begitu penyesalan orang-orang yang tidak percaya, orang yang ragu di akhirat nanti. Kalau udah percaya, mendingan gak percaya Pak, udah beres. Tekan, dia udah punya KTP deh tuh. Gua pokoknya nggak percaya, titik. Nah, jadi apa namanya, orang tersebut itu gentleman, gitu. Orang-orang kafir gentleman tuh. Kemudian yang kasihan tadi tuh, yang ragu-ragu itu, yang ragu-ragu. Yang beruntung adalah orang-orang yang percaya. Wabil akhiratihum yuqidun. Terhadap akhirat dia yakin 100%. Nah ini dia orang-orang yang beruntung. Itulah Al-Quran merangkum ya, dari 3 pertama bicara tentang akidah atau tauhid, yang kedua bicara tentang fikih atau ibadah. Mana yang ibadah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu rangkuman ya dari seluruh isi Al-Quran yang mengandung makna ibadah ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kisah-kisah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kisah-kisah itu. Jadi Al-Fatihah walaupun dia hanya beberapa ayat pendek, itu rangkuman dari seluruh isi Al-Qur'an. Makanya tidak sah salat kalau tidak dibaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan tidak pernah ada yang bosan membaca Al-Fatihah walaupun beratus beribu-ribu kali. Al-Fatihah dia tetap Al-Fatihah yang Allah sudah mengistimewakan dia. Al-Fatihah itu subhanallah. Jamaah sekalian saya muliakan, ini hanya secara global isi daripada surat Yasin, yang insya Allah nanti ada beberapa ayat-ayat atau poin-poin yang di surat Yasin itu yang menjadi apa namanya pegangan bagi kita, baik mengenai masalah yang sudah dibahas tadi, cuman belum detail ayat-ayatnya saya bacakan, waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan dengan gambaran global ini kita bisa memahami sedikit atau banyak, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ya apapun yang diperbuat, sekecil apapun amal yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka semua itu ternyata ada data-data yang akurat nanti ya. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
barang siapa yang beramal kebajikan walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu diartikan dulu dengan benda yang kecil berupa biji sawi. Paling kecil biji sawi. Enggak, lebih kecil dari biji sawi disebut dzarrah. Itu ada yang namanya juga molekul itu. Lebih kecil dari molekul ada, ya, atom. Lebih atom ada neutron, netron. Itu benda yang nggak bisa dilihat secara kasat mata. Ada amal orang, ada amal manusia. Orang mukmin ya, seorang kafir itu nggak ada amal baiknya. Jadi amal seorang mukmin itu walaupun sebesar itu tuh, sebesar dzarrah tadi, berupa kebaikan, yarohu itu akan diperlihatkan. Nih amalmu nih, coba ingat-ingat. Oh, langsung ingat itu. Ya Allah, kitab apa ini, catatan apa ini, kalau saya tahu begini, kenapa saya tidak? Masih menyesal, Pak. Orang yang punya amal banyak masih nyesal. Kenapa? Karena masih ada sedikit keraguan dulu. Sedikit keraguan, pasti itu. Semua orang mukmin jangan kemudian, oh dia bukan 100 lagi, 1000, enggak ada. Pasti ada keraguan itu, ya. Andaikan saya tahu gitu. Sebab kalimat itu kalimat ragu itu. Kalau saya yakin bahwa amal ini nampak seperti ini, kenapa saya dulu lengah? Kenapa saya dulu leha-leha? Kenapa saya dulu abai? Kenapa saya tidak serius dulu? Berarti penyesalan tuh. Padahal amalnya udah banyak. Masih nyesel, apalagi yang minim, yang nihil. Yang gimana penyesalan itu? Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, ya, dosa walaupun sebesar dzarrah, nah, dibandingkan tuh sama Allah itu, ya, yarahu akan diperlihatkan, tapi belum tentu dibalas. Itu Rahman Rahimnya Allah itu. Dosa kamu nih, ya, dosa kamu, coba lihat itu, banyaknya ya Allah, banyak dosa. Ya udah, ampunanku lebih besar, ya, ketimbang kemarahanku. Saya ulangi, ampunanku, rahmanku lebih besar, rahimku lebih meliputi ketimbang kemarahanku, ketimbang azabku, ya. Orang ini sebenarnya apa? Kalau dalam timbangan dia miring kepada dosa, kan harus mampir sebenarnya. Menurut ayat ini juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, cuma diperlihatkan doang, bukan dicemplungin ke neraka, enggak. Kata Allah, udah masuk tuh ke kelompok sana aja, selamat kamu. Jadi kalau hanya dosa itu sedikit, ya maksudnya banyak tapi sedikit balannya daripada amal kebaikannya, masih besar peluangnya untuk selamat. Tapi jangan berharap yang ini, bahaya. Kalau suruh terus jalan nggak di stop gimana? Jangan coba-coba, ya, walaupun sebentar mampir, jangan coba-coba itu. Ada orang dicelupin aja ke sini ke neraka itu, cep lepas semua dagingnya. Saking panasnya, Pak. Dia diminum, begitu mau minum langsung meleleh daging mukanya, saking panasnya yang diminum itu. Ada yang digerujuki sama air yang sama, lepas saya kulit. Itu siksa paling ringan di akhirat nanti. Jangan coba-coba. Nabi menjelaskan seseorang yang paling ringan siksanya diantaranya paman Abu Thalib. Abu Thalib itu nggak masuk neraka, Pak. Cuman jalan-jalan doang di lerengnya. Cuma dikasih sandal, dikasih terompah alas kaki dari bara api neraka. Saking panasnya mendidih otak. Saking menahan panasnya mendidih otak. Itu paling ringan. Jangan coba-coba bicara neraka, ya. Al-Quran hanya menggambarkan global, kenyataannya tidak begitu. Kehebatan, kenikmatan surga yang tidak bisa digambarkan dengan pandangan, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak seperti apa yang digambarkan dalam benak manusia. Informasi dari Al-Quran pecah kepalanya, tidak akan sanggup. Bagaimana dahsyatnya neraka dan bagaimana nikmatnya
surga itu. Tidak bisa Allah hanya melukiskan gambaran global saja. Oh, kira-kira begini. Iya, silakan aja ente menghayal. Begitu. Kenyataannya nggak begitu. Seperti apa ya Allah surga? Surga, surga. Cara neraka, neraka, neraka. Kan terminal akhir itu cuma 2 aja. Kalau nggak ke surga, neraka gitu. Ada yang cuman mampir di terminalnya, cuman transit aja, sebentar dia akan melanjutkan perjalanan, gitu ya. Tapi ada yang tetap di situ udah, nggak bisa kemana-mana lagi. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini saja kajian kita subuh ini mudah-mudahan menjadi spirit, dorongan bagi kita semua bahwa akhirat itu ada. Ya, akhirat itu harus jadi keyakinan, kebenaran dan kepastian. Surga itu ada dan neraka itu ada, dan itu yang jadi karena Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang diulang-ulang ya di bulan Ramadan, diperintahkan oleh Nabi agar mohon kepada Allah keridhaan dan surganya. Tiap orang masuk surga tentu mendapat ridho Allah. Kalau sudah mendapat ridho Allah, maka surga yang dijanjikan oleh Allah. Saya kira ini tidak ada tanya jawab. Langsung saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.